decision super system dalam menentukan kebijakan. Yang pertama yaitu pengertian dari decision super system. Decision super system adalah informasi yang berbasis komputerisasi. Decision super system adalah bagian dari sistem manajemen pengetahuan yang memiliki peran penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan untuk suatu organisasi atau perusahaan. Decision super system adalah sistem komputer yang mampu mengubah data menjadi penting dalam mengambil keputusan pada masalah spesifik dan juga semi terstruktur. Dengan adanya decision super system, maka perusahaan bisa lebih mudah dalam memecahkan masalah ataupun melakukan komunikasi pada setiap masalah yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Moore dan Cheng menjelaskan bahwa decision super system adalah suatu sistem yang mampu mendukung proses analisa ad hoc pada data, pemodelan suatu keputusan, orientasi perencanaan di waktu yang akan datang, serta berorientasi pada suatu keputusan. Materi yang kedua dari decision super system yaitu ruang lingkup decision super system. Yang pertama, membantu serta menyediakan gambaran terkait hasil dari sebuah rangkaian proses pengambilan keputusan. 2. Menghasilkan gambaran hasil dalam 3 bentuk, yaitu tidak terstruktur, semi terstruktur, dan terstruktur, di mana gambaran tersebut dilandasi oleh masing-masing pemikiran dari pihak yang bersangkutan. 3. Decision super system tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh sistem komputerisasi, tetapi pengontrolnya tetap dijalankan oleh manusia yang berkedudukan sebagai pengguna. 4. Terintegrasi pada suatu sistem yang saling terhubung untuk menghasilkan gambaran hasil yang memuaskan. Materi yang ketiga dari decision super system yaitu karakteristik decision super system. Berdasarkan penjelasan di atas, maka decision super system bisa ditentukan berdasarkan beberapa karakteristik. Karakteristik dari decision super system adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu proses pengambilan keputusan dan juga fokus pada manajemen berdasarkan persepsi yang ada. 2. Mempunyai interface manusia atau mesin, yang mana manusia ataupun user masih memiliki kontrol pada rangkaian proses pengambilan keputusan. 3. Mendukung berbagai proses pengambilan keputusan pada pembahasan masalah yang lebih terstruktur, tidak terstruktur, ataupun yang semi terstruktur. 4. Memiliki berbagai subsistem yang terintegrasi dengan sedemikian rupa dan bisa berfungsi dalam suatu kesatuan sistem yang andal. Membutuhkan struktur data yang lebih komprehensif dan mampu memenuhi keperluan informasi untuk semua tingkatan manajemen perusahaan ataupun organisasi. Materi yang keempat dari decision super system yaitu tujuan penggunaan decision super system dalam menentukan kebijakan. Terdapat beberapa tujuan dari penggunaan decision super system dalam menentukan kebijakan, antara lain sebagai berikut. 1. Memudahkan pihak manajer atau petinggi perusahaan pada proses pengambilan keputusan dari masalah yang bersifat semi terstruktur. 2. Mengoptimalkan efektivitas dari sebuah keputusan. 3. Dapat mengatasi semua batasan kognitif ketika memproses maupun menyimpan informasi. Materi yang kelima dari decision super system yaitu tahapan decision super system dalam menentukan kebijakan. Dalam membantu proses pengambilan keputusan, terdapat beberapa tahap atau fase yang dilakukan oleh decision super system. Tahapan decision super system tersebut adalah sebagai berikut. 1. Fase inteligensi. Kegiatan yang dicakup umumnya akan menekan pada identifikasi situasi dan juga peluang serta masalah yang ada. Inteligensi pada pengambilan keputusan ini terdiri dari pemberdayaan lingkungan, baik itu secara terus-menerus ataupun secara intermittent. Beberapa kegiatan yang tergolong dalam tahapan inteligensi ini adalah mengidentifikasi masalah atau peluang, klasifikasi masalah, dan juga kepemilikan suatu masalah.
2. Fase desain. Fase desain adalah proses penemuan atau pengembangan serta menganalisis tindakan yang memang harus dilakukan. Dalam fase ini terdapat pemahaman pada masalah dan juga menguji solusi yang memang menjanjikan. Beberapa contoh dari kegiatan fase desain ini adalah memilih suatu prinsip pilihan, menghasilkan ataupun mengembangkan pilihan, dan juga menghitung seluruh hasil akhirnya. 3. Fase pilihan. Fase pilihan adalah suatu kegiatan dalam mengambil keputusan secara lebih kritis. Dalam tahapan ini perubahan ataupun organisasi akan membuat suatu keputusan yang nyata dan juga mengambil komitmen guna mengikuti tindakan tertentu. Fase pilihan ini mencakup evaluasi, pencarian, dan juga rekomendasi pada solusi yang lebih sesuai untuk model. Solusi untuk model ini adalah berbagai kumpulan yang spesifik bagi sejumlah variabel keputusan pada suatu alternatif yang memang sudah terpilih. Fase implementasi. Fase implementasi adalah inisiasi pada pengendalian pada perubahan perusahaan. Fase implementasi ini akan terasa sedikit sulit untuk didefinisikan karena memiliki rangkaian proses yang panjang dan juga melibatkan berbagai batasan yang sangat tidak jelas. Yang pasti pada fase implementasi ini dilakukan agar bisa memastikan solusi yang sudah dipilih dan direkomendasikan bisa bekerja dengan baik tanpa memerlukan implementasi dari suatu sistem komputer. Batasan yang terdapat pada fase pilihan dan juga fase desain kerap kali tidak terlihat karena kegiatan tertentu bisa dilakukan secara bersamaan. Di dalam kedua fase ini dan juga pengambilan keputusan seringkali beralih kembali kepada desain saat sudah berada di dasar pilihan. Contohnya adalah ketika saat alternatif baru bisa dibuat saat seseorang sudah melakukan evaluasi alternatif lain yang sebelumnya memang sudah tersedia. Materi yang keenam dari Decision Support System yaitu komponen yang ada pada Decision Support System. Sebagai suatu alat untuk membantu memecahkan suatu masalah, beberapa komponen yang dimiliki oleh Decision Support System adalah sebagai berikut. 1. Data Management. Data ini mencakup database yang berisi data relevan untuk beragam kondisi dan situasi. Database pada komponen ini sudah diatur oleh suatu software atau perangkat lunak yang dikenal dengan istilah Database Management System. 2. Model Management. Model ini melibatkan financial model, manajemen sains statistikal, dan berbagai model kualitatif lainnya. Untuk itu, dengan adanya komponen ini, maka Decision Support System bisa memberikan suatu kemampuan analisa pada sistem serta kebutuhan manajemen pada suatu software. 3. Communication. Dengan adanya komponen ini, maka pengguna Decision Support System bisa melakukan komunikasi dan juga memberikan perintah pada sistem komputer tersebut. 4. Knowledge Management. Manajemen adalah komponen yang lebih bersifat opsional. Fungsi dari subsistem ini adalah guna mendukung komponen lainnya dan juga memiliki tugas sebagai komponen yang mampu berdiri dengan sendiri. Selanjutnya, materi ke-7 sekaligus materi terakhir Decision Support System yaitu mengoptimalkan Decision Support System agar mampu mengambil keputusan dengan lebih akurat. Sebagai sistem informasi yang bersifat komputerisasi, Decision Support System berguna untuk mendukung aktivitas pengambilan keputusan pada sebuah bisnis atau perusahaan. Dengan menggunakan sistem tersebut, perusahaan pun mampu mengambil keputusan dengan lebih akurat, efektif, dan mengatasi batasan kognitif di dalamnya agar aktivitas dan keputusan bisnis lebih optimal. Demikianlah penjelasan dari saya tentang Decision Support System. Sebagai kesimpulan dari Decision Support System bahwa informasi yang lebih bersifat komputerisasi, peranannya sangat penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan untuk suatu perusahaan. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan atau organisasi tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Kesalahan kecil apapun dalam mengambil keputusan akan bisa menyebabkan kerugian dalam jumlah besar bila perusahaan yang memiliki operasional bisnis masih memiliki sifat yang pasif. Untuk itu, Decision Support System tentunya sangat berfungsi untuk setiap perusahaan, terlebih lagi dalam mengelola keuangan atau melakukan kegiatan akuntansi yang bentuknya lebih kompleks daripada kegiatan lainnya.
Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.